bahwa orang yang terkena musibah, dia mesti berserah diri utuh kepada Allah dan bertawakal kepada Allah. Dia serahkan semuanya kepada Allah. Kalau kita begitu tawakalnya kepada pilot pesawat, menyerahkan segala urusan kepada pilot, kita tak tahu bahwa pilot itu na'udzubillah oknum pilot sakau, pakai narkoba. Kita tawakal kepada pilot. Kenapa ketika kita naik pesawat itu begitu tenang, adem, ayam, tentram? Kita tak tahu pilot itu siapa. Kenapa kita ragu tentang hidup? Padahal maha pilot yang mengatur segala alam semesta adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Mudabbir, dia yang maha mengatur. Kenapa kita ragu? Kenapa kita cemas? Kalau ada orang cemas lalu kemudian bertanya kepada pilot, kamu siapa? Sudah berapa kali terbang? Meragukan pilot, berarti meragukan maskapai penerbangan. Bagaimana dengan orang yang ada ragu dalam hatinya? Berarti dia meragukan Allah. Maka dikatakan wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Orang-orang yang betul-betul beriman, percaya, maka kepada Allah saja dia bertawakal. Dia lepasnya semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya dalam surat Al-Hadid ayat 22. Ma asaba min musibatin, segala musibah yang terjadi fil ardi, pada dirimu, bangkrut, sakit, mati. Ma asaba min musibatin fil ardi, pada dirimu. Ma asaba min musibatin fil ardi, segala musibah yang terjadi di atas permukaan bumi, kering kerontang, hujan tidak turun, banjir bandang, tsunami, gempa bumi, likuifaksi. Wala fi anfusikum, semua yang terjadi pada dirimu, sakit, demam, batuk, jantung koroner. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin. Semuanya itu sudah kami tuliskan di kitab, maksudnya di Lauhil Mahfuz. Min qabli an nabra'aha, sebelum kami mewujudkannya di alam nyata, sebelum terjadi di atas dunia, sudah ada di dalam buku perencanaan. Sebelum terjadi action, sudah ada tertulis cantik indah di buku skenario. Min qabli an nabra'aha kaila ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Untuk apa Allah jelaskan itu? Tujuannya dua. Kaila ta'sau ala ma fatakum, kalau hilang, tidak dapat, kamu jangan putus asa. Wa la tafrahu bima atakum, kalau dapat, kamu jangan angkuh, jangan sombong. Kalau ada yang kaya, sehat, sukses, jangan sombong. Itu ketetapan Allah. Kalau ada yang sakit, kena angin puting beliung, kena gempa bumi, jangan bersedih. Karena itu sudah bagian dari ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang beriman, berislam, berkeyakinan, maka dia menjalani hidup ini dengan penuh ketenangan. Ini ilmunya. Pembahasan yang pertama yang kita bahas ini adalah ilmunya. Tapi kalau sekedar ilmu, maka orientalis pun berilmu. Orang-orang barat yang mengkaji Islam itu ilmunya banyak sekali. Maka musibah ini tidak cukup hanya dengan ilmu. Musibah secara etimologi, musibah secara terminologi, definisi musibah. Berapa banyak orang mengerti tapi tidak beramal. Nah, setelah kita kaji tentang ilmu, yang kedua kita masuk pada amal, actionnya. Bagaimana cara menghadapi musibah menurut Al-Quran, sunnah Nabi Muhammad SAW? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang percaya, ista'inu, minta tolonglah kepada Allah, bis-sabri was-salah. Minta tolong kepada Allah dua cara. Yang pertama bis-sabri, dengan sabar. Sabar artinya menahan. Yang ditahan itu ada tiga. Yang pertama, tahan pikiran, jangan dia kemana-mana. Karena sesungguhnya yang paling menyiksa manusia ini adalah pikiran. Makanya orang yang tidak ingin berpikir banyak, dia pakai sabu-sabu, dia pakai narkoba, dia hisap ganja, supaya pikirannya berhenti, stop. How you can stop your mind? Bagaimana engkau memberhentikan pikiran? Dalam Islam pikiran tak boleh berhenti. Orang makan obat tidur biar supaya berhenti berpikir. Orang pakai narkoba supaya berhenti berpikir. Dalam Islam pikiran tidak boleh dihentikan. Dia hanya boleh dialihkan untuk memikirkan yang lain. Memikirkan bahwa ini datang dari Allah, memikirkan ini ujian Allah,
pikiran. Pikiran ditahan. Pikiran jelek, pikiran jahat. Kenapa aku yang kena, kenapa negeri kami, kenapa kampung kami, itu ditahan, dialihkan kepada yang lain. Yang kedua adalah hati. Hati ditahan untuk bersedih. Kenapa mesti bersedih? Ada Allah Ta'ala, Allah Maha Besar. Yang kedua lisan, lisan mesti ditahan. Lisan tidak boleh sumpah serapah. Kenapa aku sudah sholat, kampung kami sudah meramaikan masjid, kenapa kami, ya Allah? Kenapa bukan kota besar, kenapa bukan Amerika, kenapa bukan Eropa, kenapa bukan? Tahan. Tahan pikiran, tahan mulut, tahan hati. Air mata tidak bisa ditahan. Makanya ketika anak Nabi SAW namanya Ibrahim dari Maria Al-Qibtiyah meninggal umur 18 bulan, air mata Nabi meleleh. Sahabat bertanya, "Amatarda ya Rasulullah, apakah engkau tidak ridha menerima takdir ini ya Rasulullah?" Kata Nabi SAW, "Aku ridha. Hanya saja ini air mata kasih sayang." Jadi kalau ada saudara kita yang terkena musibah, dia menangis, maka sesungguhnya tangisan itu adalah sesuatu yang tak bisa ditahan. Yang tak boleh itu meratap. Kalau sampai dari mulut, kenapa aku, kenapa kami, kenapa. Selama pikiran bisa ditahan, mulut bisa ditahan, hati bisa ditahan, air mata meleleh, bagian dari ekspresi, ungkapan. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang percaya, ista'inu, minta tolonglah kepada Allah, bisabri, dengan sabar. Yang kedua wassalah, salat. Salat maknanya secara umum doa. Salat secara khusus adalah salat. Jadi walaupun sedang menghadapi kesulitan, tetap salat, jangan sampai tinggal. Kita paham mungkin sajadahnya hilang, mungkin bajunya hilang, secukupnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani hambanya lebih daripada kemampuannya. Salat di atas terpal, salat di atas rumput, sah. Ujian ini berat, angkat tangan, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, Engkau maha besar. Walhamdulillahi katsira, segala puji, semua puja-puji milikmu. Wa subhanallahi bukratan wa asila, segala puji bagimu. Maha suci Engkau pagi, petang, siang dan malam. Wajjahtu wajhiya, aku hadapkan wajahku lilladzi fataras samawati, kepada Engkau yang menciptakan langit dan bumi. Hanifan, aku condong kepada kebenaran. Musliman, aku berserah diri kepada Engkau, aku tak punya daya, aku tak punya upaya. Wa ma ana minal musyrikin, aku tidak mengharapkan manusia, aku tidak mempersekutukan Engkau dengan apapun. Inna salati, salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya wa mamati, hidupku matiku lillahi rabbil alamin, la syarika lahu, tiada tempat meminta, tiada tempat minta ampun, tiada tempat mohon kecuali Engkau ya Allah. Wa bidzalika umirtu, aku diperintahkan Allah untuk melakukan itu. Wa ana minal muslimin, aku termasuk orang muslim yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul dinikmati salat itu ketika sujud, subhana rabbiyal a'la, maha suci Engkau yang maha tinggi, segala sesuatu ada yang Engkau inginkan. Jadi yang pertama adalah menahan, tahan kepala, hati, pikiran, tahan lisan. Yang kedua adalah salat. Makna salat memang salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, duha, tahajud, witir, qabliyah, ba'diyah. Yang ketiga salat artinya doa. Banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang tidak berdoa, hanya bertasbih saja, tapi sesungguhnya di dalam tasbihnya itu juga adalah doa. Makanya ketika Nabi Yunus ditelan oleh ikan, dia hanya bertasbih, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Fi dhulumat, dalam 3 kegelapan. Gelapnya laut, gelapnya perut ikan, gelapnya tengah malam. Dilepaskan Allah Subhanahu wa taala dari ujian itu. Begitu juga kalau kita baca Nabi Ibrahim alaihissalam diuji dengan berbagai macam ujian, meminta kepada Allah. Lalu kemudian kata Allah kepada api, ya nar, wahai api, kuni bardan, jadilah engkau sejuk, wasalaman, selamat, ala Ibrahim, bagi Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim keluar dengan selamat. Begitu juga ketika nabi-nabi yang begitu dalam kesulitan mereka, Allah menguji iman itu al-amsal fal-amsal. Ya Rasulullah, ayun nasi asyaddu balaan, siapa orang yang paling keras ujian hidupnya? Al-anbiya, para nabi-nabi dan rasul.
Al-amsal fal amsal. Setelah itu di bawah terus. Semakin kuat keimanan, semakin kuat pula ujian. Ujian S1 100 halaman, ujian S2 200, ujian 3 S3 disertasi 300. Semakin tinggi level, semakin berat ujian, semakin tebal, semakin banyak referensi, semakin detail pembahasan. Itu standar manusia. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.